Tes, tes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, meringankan langkah kaki kita untuk salat berjamaah. Semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Akhwatal iman rahimakumullah. Sebelumnya kita kupas terkait dengan keutamaan salat jamaah. Maka poin-poin penting antum ingat di bab salat jamaah adalah pertama, bahwa salat jamaah itu ada seorang yang rajin salat jamaah, seorang muslim yang rajin salat jamaah, merupakan ini janji Allah untuk pastikan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi antum siapapun yang muslim, yang laki-laki, kepingin Allah pastikan meninggal husnul khatimah, maka pastikan diri kita untuk salat berjamaah. Yang kedua, bahwa Allah juga berjanji setiap yang salat jamaah itu Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, juga menanggung rezekinya di dunia. Dan antum jangan pernah sedih kalau antum itu rajin salat jamaah. Dan yang paling kunci ketika kita meninggal dunia dan di alam kubur, maka ingatlah bahwa langkah kaki kita itu ke masjid itu adalah salah satu di antara langkah kaki yang menjadi jaminan bagi kita dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, rindunya hati kita untuk menunaikan salat jamaah di masjid merupakan salah satu di antara golongan yang mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar. Yang Nabi sabdakan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Salah satu disebut warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya itu tertaut dengan masjid. Dan ketika kita dibagikan catatan amal kita, akhifillah, ingatlah bahwa di padang mahsyar itu Allah akan menyeru, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Di mana tetanggaku, di mana tetanggaku, di mana tetanggaku. Lalu malaikat bertanya, ya Rabbana wa man yanbaghi an jawiraka. Wahai Tuhan kami, siapa yang berhak menjadi tetanggamu? Allah menjawab, aina ummarul masajid. Di mana orang-orang yang di dunia dulu memakmurkan masjid. Di dunia aja kita dipanggil juga sebagai tamu Allah. Karena dengan mengunjungi masjid, rumah Allah, maka kita pun disebut sebagai tamu Allah. Dan ketika antum melintas di atas siratal mustaqim, di antara amalan yang paling akan menjadikan kita dimudahkan melintas di atas siratal mustaqim, yaitu salat isya dan subuh berjamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiril masya'ina fil zalami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Nah, ini rangkaian akhirullah bagi kita yang rajin salat jamaah, maka manfaat salat jamaah ini bukan hanya perkara di dunia, tapi sepanjang perjalanan antum menuju sorga. Sungguh di balik rangkaian perjalanan itu ada manfaat dari salat jamaah. Apalagi ketika kita memasuki sorga, akhirullah, bahwa dengan kita banyak melangkahkan kaki untuk salat berjamaah, banyak titik-titik amal saleh bagian dari rangkaian salat jamaah itu meninggikan derajat kita di sorga. Contohnya apa? Satu langkah kaki yang antum langkahkan ke masjid itu meninggikan derajat, dihapus bagi kita satu kesalahan, ya. Dan ini hanya kita dapatkan ketika kita melangkahkan kaki menuju masjid. Nah, ini kebarokahan umur kita itu sangat berbeda bagi mereka yang tidak salat jamaah dengan orang yang salat jamaah. Karena sekali lagi akhirullah, bahwa ketika kita salat jamaah
menyadarkan kita untuk menaikkan salat di masjid, itu tanda nyata Allah Subhanahu wa taala ingin mempermudah langkah kita menuju surga. Karena itu perlu untuk kita ingat ini. Nah, di balik pentingnya dan begitu banyak keutamaannya, ada faedah-faedah juga yang dijelaskan oleh para ulama dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah-faedah besar kita mendapatkan pahala atau keutamaan dari salat jamaah. Di antaranya adalah bahwa fawaidus salatil jamaah. Di antara beberapa faedah kita salat jamaah, yang pertama adalah syara'allahu azza wa jalla li hadhil ummah ijtima' fi awqatin ma'lumah. Allah azza wa jalla itu mensyariatkan kita sebagai umat dan sebagai hambanya untuk berkumpul pada waktu-waktu tertentu, baik itu di waktu siang maupun malam harinya. Maka perkumpulan kita sebagai seorang muslim itu pertama adalah ada yang harian dan ada yang mingguan dan ada juga yang tahunan. Yang hariannya kita melakukan salat berjamaah, yang mingguannya itu adalah kita berkumpul di salat Jumat, dan di antaranya yang tahunan itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang kita tahu juga berkumpulnya kaum muslimin secara khusus yaitu ketika menunaikan ibadah haji. Jadi ini adalah syariat umat kita ini, adalah syariat Islam ini. Ya, dengan kita berkumpul setiap harinya, yaitu dengan kita memenuhi panggilan Allah, ini diantaranya kita sudah melaksanakan perintah ini. Dan yang tidak bisa kita pungkiri juga adalah bahwa ketika kita berkumpul ini bukan hanya sekedar perkumpulan, tetapi pada yang kedua adalah ta'abbudulillahi ta'ala bihadzal ijtima'. Dan kita juga dengan perkumpulan ini kita beribadah kepada Allah. Jadi kumpulnya ini bukan sekedar kumpul, tapi kita ingin juga untuk menaikkan ibadah. Dan dari balik ibadah berkumpul inilah Allah berikan kita pahala lebih besar dibandingkan kalau kita tidak berkumpul. Jadi perlu antum ketahui bahwa di antara syariat itu ada yang harus kita lakukan secara berjamaah dan ada yang kita lakukan secara sendiri. Dan di balik berjamaah itu Allah berikan pahala lebih dibandingkan kalau kita lakukan itu sendiri. Contoh salat jamaah ini, bayangkan antum dapat pahala 27 dibanding pahala 1. Kalau salat Jumat enggak bisa kita lakukan sendiri, maka dia pun harus secara berjamaah. Nah, makanya inilah kita melakukan ini adalah talaban lithawabi wa khaufan minal iqabi. Maka kita melakukan ini adalah mengharapkan pahala dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, wa raghbatan fima 'indahu, dan juga berharap apa yang ada, karunia yang ada di sisinya. Makanya disinilah perlu disadari oleh setiap muslim bahwa berkumpul ini lebih besar pahalanya untuk ibadah-ibadah tertentu. Makanya perlu kita tahu mana yang dilakukan secara berjamaah, mana yang tidak. Lalu diantaranya apa keistimewaannya? At-tawaddudu wa tahabbu. Jadi dengan kita berkumpul ini akan timbul rasa kasih sayang, persaudaraan lebih erat di antara kaum muslimin. Karena kenapa? Kalau kita hanya sendiri saja hidup, enggak bisa. Ya. Karena kenapa dakwah itu penting juga untuk kita lakukan bersama-sama. Karena itu kumpulnya ini adalah li ajri ma'rifati ahwali ba'dihum ba'da. Juga diantaranya kita bisa mengetahui keadaan saudara kita yang satu dengan lainnya. Makanya kalau antum perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering bertanya tentang keadaan sahabatnya. Kalau mereka lama tidak salat jamaah, mereka ditanya. Makanya kalau antum perhatikan setiap subuh itu selalu Nabi bertanya, selesai salam, asyhadu fulan, asyhadu fulan. Si fulan salat datang enggak? Si fulan datang enggak? Ketika sahabat mengatakan tidak. Lalu apa kata Nabi? Salat ini sangat berat bagi orang-orang munafik. Ya, yaitu salat subuh ini. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa apa? Makanya kalau kita lihat di antara faedah keutamaan kita rajin salat jamaah adalah kita terbebas dari ciri-ciri orang munafik yang malas untuk mendatangi salat jamaah. Nah, rasa kasih sayang ini ikhwatal iman
Kita aja kalau di satu komplek nih, itu kalau kita sering ketemu di salat jamaah, lalu perhatiin aja, kita sering ketemu kenalan di salat jamaah. Kalau ada yang sakit, kita akan lebih mudah untuk mengunjunginya. Kalau dia lama nggak hadir, kita pun satu dengan lain itu bertanya. Dan perhatikan jamaah sekalian, bahwa kalau dia rajin salat jamaah, kalau Allah takdirkan meninggal dunia, kita itu lebih semangat untuk datang menyolatinya. Dibandingkan kalau ada yang meninggal nggak pernah salat jamaah, kita pun nggak pernah tahu kondisinya. Dia ini meninggal atau apa, kita juga nggak tahu. Tapi perhatikan kalau kita ada di antara jamaah yang rutin kita ketemu, setiap jamaah kita ketemu. Kalau nggak ada, kita juga sering bertanya. Kalau yang sakit juga kita kunjungi. Nah, ini di antara efeknya, akhi. Tidak ada timbul rasa kasih sayang satu dengan lainnya. Dan yang paling kunci juga adalah namanya at-ta'aruf, yaitu kita saling mengenal. Dan ini kebukti banget, akhi. Ana udah pindah di beberapa komplek, hampir penghuni komplek itu kita nggak kenal. Ya, Ana pernah tinggal di Cakung, masya Allah gitu. Ya, wilayahnya itu apa, di wilayah Pulau Gebang itu. Karena berbarangan anak wilayahnya dapat rumahnya itu ada di blok A, dan blok A itu rumahnya besar-besar. Ya Allah, sama tetangga aja jarang ketemu. Itu. Apalagi yang sebelah, karena tengah-tengahnya itu 2 jalan gitu. Udah jarang banget ketemunya mana? Ya banyak teman-teman yang datang ke masjid, baru kita tahu dia muslim, siapa muslim, siapa enggak. Nah, ini akhirnya bahwa ketika kita ta'aruf, saling mengenal, ini akan menjadikan kita hanya lewat sholat ini kita saling kenal. Di komplek itu, kalau kompleknya itu yang mungkin menengah ke atas, agak sulit ketemu dengan penghuninya. Dan kita hanya bisa ketemu itu pas sholat berjamaah. Ini di antara faedahnya. Bisa jadi rezeki itu Allah takdirkan antum. Karena manusia itu pada intinya akhirnya perlu kita ingat bahwa seringkali rezeki kita itu dititipkan lewat perantaraan orang lain. Ya, kita nggak tahu dia muslim atau tidak, kecuali kalau dia salat berjamaah. Kalau dia salat jamaah, kita tahu. Nah, dengan itu bisa jadi lewat itu Allah takdirkan ada rezeki yang dititipkan kepada mereka. Mulai dari perkenalan, kita bertanya di mana tempatnya bekerja. Nah, dengan kita saling mengetahui seperti ini, maka akan timbul juga untuk tolong menolong di dalam kebaikan. Ya, mungkin kita kepingin sama-sama berdakwah di tempat tersebut, atau ada kegiatan-kegiatan Islam yang lainnya, maka bisa kita lakukan kalau kita saling bertemu. Ya, nah, kalau ada taklim sekali lagi kita bisa lakukan bersama. Nah, ini di antara faedah besar, akhi. Kalau antum itu rajin salat berjamaah dan bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim. Dan di antara yang tidak bisa kita pungkiri, akhirnya bahwa di antara faedah besar salat jamaah ini adalah izharu syairatin min a'zami sya'iril Islam, yaitu kita menampakkan syiar yang paling agung dari syiar-syiar Islam. Ya. Kenapa akhirnya? Dijelaskan li anna nas law sallu kulluhum fi buyutihim ma arafa anna hunaka salatan ala hunalika salat. Kalau seandainya setiap muslim itu salat di rumahnya, mungkin kebanyakan orang nggak akan tahu kalau ada namanya salat jamaah. Ya. Ini makanya kenapa ada azan. Azan ini akhirnya kalau antum baca sejarahnya, azan itu adalah penentu dikatakan suatu wilayah itu Islam atau tidak. Makanya perlu antum ingat ya, yang disebut dengan negara Islam menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah azan berkumandang. Karena itu ketika Nabi SAW ingin memerangi suatu wilayah, ditunggu dulu sampai subuh. Kalau di wilayah itu subuh azan berkumandang, maka beliau tidak jadi memeranginya. Berarti wilayah ini adalah di antara wilayah Islam. Nah, kalau sekarang kita semuanya nggak ada yang mendatangi untuk salat berjamaah, semuanya salat di rumah, masya Allah, kata Nabi, kita itu udah meninggalkan sunnah di antara sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau kita meninggalkan sunnah di antara sunnah Rasulullah, la dhalaltum, maka kalian itu tersesat. Ya. Nah, adanya panggilan adzan, perintah untuk kita bergerak mensyariatkan Islam ini, mendatangi panggilan Allah,
inilah tanda di antara tanda keimanan kita. Makanya akhirnya malasnya kita ke masjid, tidak maunya kita menghadiri salat jamaah, itu Allah Subhanahu wa taala pertanyakan keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Hanyalah kalimat innama itu dalam ilmu balaghah disebut dengan nama kalimat adatul hasan. Sebuah kalimat yang digunakan untuk menyempitkan makna. Jadi terjemahkan hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak memakmurkan masjid, kita dipertanyakan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa Nabi katakan al-masjid baitu kulli taqi? Masjid itu rumahnya orang bertakwa. Makanya tidak ada namanya orang bertakwa itu tidak salat di masjid. Tidak ada. Semua orang bertakwa itu salatnya di masjid. Karena dia adalah rumah orang bertakwa. Maka dari itu kalau kita mau lihat diri kita di antara rentetan orang bertakwa atau tidak, lihat kita mudah ke masjid atau enggak. Itu doang. Itulah yang menyebabkan, karena kalau kita tidak ke masjid berarti dalam diri kita ini ada ciri-ciri orang munafik, itu jadinya. Maka di sini kita menampakkan syiar-syiar Islam. Ingatlah bahwa ketika langkah kaki kita ke masjid, ini sekali lagi ini akan menjadikan orang mengenal ada di antara salat jamaah. Ya. Lalu berikutnya di antara keutamaannya izharu izzil Islam. Ya. Ini menampakkan juga kemuliaan Islam. Kenapa? Wa dzalika idza dakhalul masajid thumma kharaju jami'an wa hadza fi idhafatun ahli nifaq wal kafirin. Jadi kalau kita semua kaum muslimin ini mau masuki masjid, lalu kemudian mereka keluar secara bersama, itu menampakkan apa? Kehinaan bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang mereka itu sama sekali tidak mau untuk sholat jamaah. Jadi akhirnya sampai banyak para ulama negasin, jangan mimpi untuk memerangi orang kafir, jangan mimpi untuk pengen jihad. Kalau melangkahkan kaki ke masjid aja terasa berat, jangan mimpi. Ya, mau jihad ke masjid aja dia terasa berat, padahal ke masjid itu pahalanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kalau antum baca sejarah kaum muslimin, umat Islam tidak akan pernah bisa jaya lagi sebagaimana generasi awal umat ini sampai masjid-masjid itu penuh kembali. Dan ramainya masjid adalah yang paling ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Karena kenapa? Mereka baca sejarah. Generasi awal umat ini, sahabat tabi'in dengan atba'ut tabi'in, yang membuka berbagai negara belahan dunia, mereka tidak pernah takut dengan jumlah musuhnya. Karena kenapa? Mereka tahu itu pertolongan Allah. Dan bagaimana akan datang pertolongan Allah kalau mereka dipanggil untuk salat jamaah aja mereka nggak mau mendatanginya. Jadi makanya izzah kita, kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia senantiasa mendatangi rumah Allah. Dan makanya kalau antum lihat diri kita ini malas mendatangi masjid-masjid untuk salat jamaah, maka orang itu akan gampang diganggu syaitan. Anda ingetin antum akhi, langkah terbesar syaitan menyesatkan manusia atau menyesatkan kaum muslimin, langkah pertamanya itu adalah dijauhkan dari masjid. Kalau antum udah berhasil dijauhkan dari masjid, maka antum akan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya di dalam syariat Islam. Buktikan aja, akhi. Tidaklah orang itu gampang melakukan korupsi. Tidaklah orang itu gampang untuk berbuat maksiat. Tidaklah orang itu gampang untuk
apa jauh dari syariat Islam ini, menentang syariat Islam, pasti itu awalnya jauh dari masjid. Kenapa gitu? Karena kalau antum tidak pernah ke masjid, itu tanda nyata antum itu tidak dibukakan hidayahnya oleh Allah. Antum tidak dikasih hidayah oleh Allah. Karena apa? Allah nggak gerakkan antum ke rumahnya. Ke rumahnya aja antum nggak pernah di dunia, gimana mau antum masuk surga kelak rumahnya di akhirat? Ya. Nah makanya setelah berhasil untuk antum dijauhkan dari masjid, karena ketika kita bisa dijauhkan dari masjid, ujungnya pasti antum itu akan sulit untuk mau belajar menuntut ilmu. Antum cek aja diri antum. Kalau selama ini antum terasa malas nuntut ilmu berat, itu tandanya kita jauh dari masjid. Ya. Makanya ketika musuh-musuh Islam berhasil menjauhkan generasi umat Islam dari masjid, pasti generasi itu akan gampang untuk dihancurkan. Lihat kalau antum perhatikan di Mekah maupun Madinah. Antum coba diam di waktu selesai sholat subuh, lihat. Anak-anak kecil itu lihat halaqah di Masjid Nabawi, akhi. Selesai sholat subuh penuh dengan anak-anak kecil. Ya, maghrib dan subuh itu kuncinya. Maghrib subuh itu penuh, yang dewasa ikut kajian yang dewasa. Yang anak-anak itu udah punya halaqah masing-masing. Dari halaqah itulah lahirnya berikutnya para ulama. Makanya kenapa kalau di Saudi, Mekah, Madinah itu selalu lahir banyak para ulama? Karena bimbingannya itu. Dari kecil itu mereka udah dibiasakan ke masjid. Karena kalau antum udah terbiasa ke masjid, udah gampang untuk antum sampai dewasa. Karena kalau antum udah dewasa ke masjid, terus rajin ke masjid, pasti Allah akan kasih antum hidayah untuk menuntut ilmu. Ini adalah langkahnya. Makanya tidaklah antum perhatikan dari generasi ke generasi umat Islam ini. Kalau antum baca sejarah umat Islam, selalu sentral kegiatan itu ada di masjid. Taklim itu dari generasi ke generasi, masjid kuncinya. Karena di sini makanya apa? Kalau antum perhatikan di Saudi, akhi, di semua masjid Saudi selalu sering ditulis kalimat, jangan kalian mengusir anak-anak dari masjid. Bersabarlah terhadap gangguan mereka, karena yang kalian usir inilah nantinya akan memakmurkan masjid ini. Kita enggak di Indonesia gitu. Ya kebanyakan diusir anak-anak kecil. Sabar aja sama gangguan mereka gitu kan. Karena mereka ini kena ya akan memakmurkan masjid. Kalau sekarang kita usir mereka dari masjid, apa yang terjadi, akhi? Yang penuh apa? Bisa tempat-tempat lain yang penuh tuh. Ya, makanya sekali lagi, akhi, didik anak antum itu ke masjid. Ajak ke masjid. Walaupun main-mainnya udah ingetin secara bertahap. Ya. Karena kalau sekali lagi salah satunya apa? Anak antum sekarang kemanapun antum titip dia kos kuliah atau sekolah, tolong kalau antum mau tahu apakah anak antum dijaga tidak oleh Allah, tanyain sholatnya di mana. Itu doang, akhir. Kalau Allah berhasilkan dia, gerakan dia ke masjid, insya Allah anak antum akan terjaga. Karena janji Nabi janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, jagalah perintah dalam Allah, Allah akan menjagamu. Ini konsepnya. Jadi nanti antum kalau mau cari mantu untuk anak antum, tanyain sholatnya di mana. Kalau dia itu nggak pernah memenuhi panggilan Allah, lalu antum gimana mau berdoa dapat keturunan yang soleh dan soleha? Jangan tiap hari kita ngangkat tangan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau antum berdoa, Rabbi habli minas salihin. Berdoa pingin dapat anak soleh, ke masjid aja nggak pernah, gimana? Nah ini akhirnya. Jadi makanya kalau antum perhatikan generasi umat Islam ini, yang akan menjadikan Islam ini agung adalah karena mereka itu sering ke masjid. Dan Nabi udah sabdakan kita di antara keutamaan salat jamaah adalah bahwa kalau kita salat jamaah kita terhindar dari gangguan syaitan. Karena syaitan itu hanya akan melahap, menangkap mereka yang salat sendirian. Tetapi kalau kita salat jamaah lebih sulit untuk diganggu. Karena ikatan hati kita dengan masjid, akhirnya. Antum kalau lihat, perhatikan ritme adzan itu untuk selalu mengingatkan kita kepada Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan dari selesai salat subuh sampai zuhur diingatkan di waktu zuhur. Ketika kita selesai dari zuhur ke asar, terus itu lingkaran ini adalah untuk kita selalu ingat kepada Allah. Karena kenapa? Kita kalau terlalu lama jauh dari masjid, jauh dari mengingat Allah, sangat gampang untuk diganggu oleh syaitan. Lalu di antara keutamaan kita salat jamaah dan ta'limul jahil,
mengajarkan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak ngerti syariat Islam. Dari salat jamaah mungkin dia melihat tata cara orang salat, dari salat berjamaah ini, lalu dia melihat mana yang keliru, mana yang tidak. Lama-lama dia akan terus belajar, ya, bahwa Islam ini punya syariat, Islam ini punya tata cara. Kalau yang keliru kita bisa ingatkan. Coba kalau antum salat sendirian di rumah, udah nggak pernah belajar, nggak tahu apa tata caranya, itu bingung nanti. Itu yang lebih parah lagi apa gitu, betapa banyak kaum muslimin ini, kita terutama kalau salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, betapa banyak kaum muslimin itu tidak kenal namanya sunnah salat dan sujud tilawah, ya, baru pada tahu sujud tilawah kalau umroh. Karena kenapa? Kita hampir di Indonesia itu jarang sangat mempraktekkan namanya sujud tilawah. Akhirnya yang terjadi apa? Terutama kalau lupa diberitahu oleh pembimbingnya, terutama kalau salat Jumat, hampir rata-rata, tidak terus menerus, hampir rata-rata ketika salat Jumat maka bacanya ayat sajadah. Dan betapa banyak ketika turun sujud membaca ayat sajadah, banyak yang tetap ruku, udah ruku bangkit lagi bingung lagi gitu selesai salat. Karena kenapa? Pada nggak ngerti, gitu kan? Pada nggak ngerti. Dan betapa banyak kaum muslimin yang bingung juga terkait dengan nama sujud sahwi. Ini makanya nanti akan singgung karena antum di antara poin-poinnya kalau kita jadi makmum seperti apa kita menyikapinya. Kadang-kadang kalau antum nggak seperti itu, kita nggak pernah mau bertanya. Karena kadang-kadang kita keliru. Oke, mungkin antum nggak mau berjamaah, nggak mau jadi imam. Tapi kan kadang-kadang kita tiba-tiba ya jadi imam. Lagi sholat sendiri, ada yang nepok, tuh banyak yang ikut berjamaah. Kadang-kadang kalau itu terjadi, kita sendiri jadi imam itu bingung. Maka nanti di antara rangkaian kita kupas itu, pertemuan berikutnya kita kupas fikih makmum. Nanti antum tahu makmum itu banyak kekeliruannya, puluhan jumlah kekeliruannya, belum di imamnya. Nah karena ini butuh ilmu, karena ilmu itulah nanti yang menjadikan nilai ibadah kita lebih besar di sisi Allah dibanding kalau kita tidak berilmu. Lalu ikhwatal iman, di antara keutamaan atau faedah kita salat jamaah adalah ta'widul ummah al-islamiyah al-ijtima'i wa adami tafarruq. Itu membiasakan kaum muslimin untuk berkumpul, untuk bersatu sehingga mereka tidak pecah belah. Jadi kalau kita sering berkumpul satu dengan lainnya, rutin datang untuk salat jamaah, ini akan terjadi namanya persatuan kita. Makanya contoh aja, kenapa Nabi menggambarkan bahwa jarangnya shaf, renggangnya shaf itu sebagai bentuk kita berpisah hati dengan kaum muslimin. Karena kalau kita sendiri kumpul dengan saudara yang kita sama-sama kenal, akrab, kita akan lebih gampang untuk mau mendekatkan shafnya. Tapi kalau orang itu kita tidak kenal, baru, belum tentu kita mau dekat. Tetapi kalau kita udah belajar dan mengerti, kita akan lebih gampang untuk berkumpul dengan saudara kita dimanapun mereka, apapun warna kulitnya dan apapun bahasanya. Karena kita tahu bahwa ini kita sedang sama-sama menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Coba antum merasakan kalau antum salat berjamaah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Jangankan itu, kita semua berkumpul dari berbagai wilayah, kita belum tentu juga ngerti bahasanya, belum tahu juga dari mereka kemana asalnya. Tapi ingat, hanya dengan satu komando, ketika imam mengatakan lurus darah pekan shaf, antum perhatikan, jutaan jumlah manusia, imam cuma mengatakan satu perintah, sawu sufufakum, kita semua meluruskan dan merapatkan shaf. Karena kita belajar akhirnya. Yang tidak antum pernah akan dapatkan kalau salat sendiri adalah namanya ketundukan kepada pemimpin. Apapun jabatannya, mungkin antum jadi pimpinan biasa nyuruh. Tetapi kalau udah salat jamaah, maka siapapun antum harus taat terhadap perintah itu. Siapapun dia, apapun kondisinya, mau jabatannya apapun. Dan kalau antum udah berada pada posisi shaf kedua, maka siap-siap pantat saudara antum itu sejajar dengan kepala. Kan itu mengajarkan akhirnya. Makanya antum catat baik-baik. Di antara amalan yang akan menjadikan antum timbul rasa tawadhu, rasa rendah hati, hanya dengan salat jamaah. Makanya kalau antum malas salat jamaah akan sering timbul rasa sombong. Dan kesombongan terbesar antum itu adalah tidak mau memenuhi panggilan Allah. Kesombongan kedua itu adalah antum gak mau berkumpul dengan saudara antum yang secara derajat tingkat kehidupan dunia mungkin di bawah. Lihat aja makanya pejabat-pejabat kita akhirnya. Gak peduli, rasa sensitivitas itu kecil.
Karena kenapa? Jarang kumpul salat jamaah. Kalau kita sering kumpul jamaah dengan siapapun, kita akan berdekatan. Jadi kita akan timbul rasa rendah hati. Karena semua kita menghadap kepada Allah. Makanya kita ini kenapa kadang-kadang kita memiliki pejabat yang enggak memiliki rasa sensitivitas terhadap kondisi masyarakatnya. Karena mereka itu jarang sholat jamaah. Enggak mau berkumpul dengan orang-orang yang level di bawahnya. Karena dia terbiasa akhirnya sholat sendiri di kantornya, enggak pernah kumpul. Gimana mau timbul rasa kasih sayang? Di mana mau timbul rasa kepedulian kepada saudaranya? Kumpul untuk sama-sama menghadap Allah aja mereka enggak mau sama sekali. Makanya penting akhirnya kita melihat gitu. Kalau pimpinan, antum perhatikan generasi-generasi sahabat, ya, gimana mereka begitu peduli kepada saudara seimannya. Karena semua kalau kita belajar di generasi sahabat tabi'in dengan tabi'in, kalau udah namanya jadi pimpinan wilayah, pasti dia jadi imamnya. Kalau dia jadi gubernur, dia jadi imam di wilayah pimpinannya sampai dengan yang paling bawah. Karena kenapa? Dengan berkumpul seperti itu, dia juga bisa menyerap aspirasi di antara masyarakatnya. Dengan berkumpul seperti itu, dia mau juga diingetin kalau salah, ya kan? Masa nanti gara-gara antum jadi pimpinan lalu salah bacaan ayatnya nggak mau diingetin gitu kan? Nah itu yang akan terjadi. Antum perhatiin aja, kerasnya hati kita itu adalah karena kita tidak mau berkumpul dengan saudara kita seiman. Tetapi ketika antum rajin kumpul untuk melakukan salat jamaah, maka Allah akan tanamkan rasa tawadhu, rasa rendah hati di dalam diri kita, karena kita mau berkumpul sesama saudara kita, sesama muslim. Lalu apa? Di antaranya adalah di antara faidah kita untuk salat berjamaah itu adalah ta'widul insan dhabtun nafs, yaitu melatih diri kita itu untuk mau taat, untuk mau dipimpin. Makanya gini, li'annahu idza tada ala mutabatil imam mutabatu daqiqah la yukabbiru ba'dahu wa la yuqaddimu wa la yata'ahhar katsiran wa la yuwafiqu bal yutabi'u ta'awul ala dhabtin nafs. Jadi ketika dia itu mau ngikutin imam, tidak mendahului imam, tidak terlalu telat dibanding imam, dia jadi membiasakan dirinya untuk berlatih ngikutin. Jangan mentang-mentang jabatan tinggi turun sujud lebih dulu dibanding imam. Enggak, kita udah punya aturan. Ya, makanya nanti di antara salah satu penyebab besarnya pahala kita di dalam salat jamaah adalah mengikuti imam. Seperti apa dikatakan mengikuti imam? Karena makmum nanti kita akan singgung ada 4 kondisinya. Lalu cepat gerakannya dibanding imam, telat banding imam, bersamaan dengan imam, lalu disebut dengan makmum. Ini nanti kita akan singgung pertemuan berikutnya fikih imam. Kapankah seseorang itu dikatakan makmum? Karena kita sering bilang makmum. Kapan orang dikatakan makmum? Karena nanti bisa jadi kita sholat jamaah, tapi kita nggak dapatkan pahala sholat jamaah. Karena kenapa? Kita tidak masuk kriteria sebagai makmum. Ya. Nah di sini kita belajar agar kita itu ketika bergerak ngikutin standar perintah. Kapankah makmum itu harus turun? Kapankah kita mulai bergerak untuk turun sujud? Kapan mulai takbir? Itu kita udah diatur semuanya oleh syariat. Agar apa yang kita lakukan ini adalah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya irsyarul mu'min. Lalu wauqufu fi safil jihad. Jadi kita sebagai seorang muslim itu merasakan agar setiap muslim itu ketika dia berkumpul bersaf di jihad di jalan Allah, tegak di atas satu komando pimpinan. Makanya Allah tegaskan kepada kita, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya seperti satu saf yang kokoh, ya. Karena ketika kita bersaf salat ini, kalau kita mau dipimpin oleh satu pimpinan, adalah kepada pimpinan belajar dulu taat diperintah saat salat. Jangan dahului imam, jangan terlalu telat dibanding imam. Ini sebenarnya latihan-latihan yang kita lakukan di dalam salat jamaah ini untuk mendidik kita sebagai seorang muslim yang mau taat perintah. Makanya tidaklah kita melihat orang-orang yang menyimpang dari aliran-aliran Islam itu berawal mereka itu nggak mau sholat bersama kaum muslimin secara umum. Coba anda perhatiin yang menyimpang-menyimpang. Ya, lihat aja, mereka udah punya masjid sendiri, udah sholat di sana sendiri, nggak mau gabung sama kita. Lihat aja yang aliran-aliran menyimpang.
Mereka nggak akan pernah mau hadir di salat di masjid bersama kaum muslimin. Kalau kita yang sadar bahwa ini sama muslim, dimanapun masjid itu namanya masjid, itu adalah tempat kita. Tapi kalau orang menyimpang, mereka udah punya tempat salat sendiri, ngumpulnya sama teman sendiri, hatta menikah nggak boleh kecuali sama kelompoknya sendiri. Antum datang ke masjidnya bisa dilap lagi masjidnya. Itu cirinya aliran menyimpang. Makanya antum perhatikan setiap kajian yang tidak mau dilakukan di masjid, itu pasti kebanyakan itu aliran itu menyimpang. Karena untuk menyembunyikan penyimpangannya itu, kalau antum sekarang rajin ke masjid, ikut talim di masjid, dan yang ngisi kajian berbeda, antum bisa bertanya. Kalau masalah ini benar, antum bisa bandingkan dengan ustadz-ustadz lainnya. Tapi kalau antum hanya ikut aliran menyimpang, dia hanya memiliki satu ustadz, terus belajar sama satu itu, akhirnya apa? Seolah-olah dia itu adalah sumber kebenaran hakiki. Apa yang dikatakan itu terima otomatis. Ya, kita itu sendiri muslim tidak punya perbandingan. Makanya rata-rata aliran menyimpang itu jarang dilakukan kajiannya di masjid. Jarang ngumpul untuk mereka sholat jamaah. Akhirnya apa? Mereka terjerembab di dalam kesesatan itu, dan mereka tidak sadar bahwa mereka berada di atas jalan kesesatan. Karena apa? Berawal dari tidak mau berkumpul dengan kaum muslimin. Antum perhatikan aja mereka-mereka yang saudara-saudara kita yang diambil lalu mereka membom di berbagai wilayah. Itu awalnya adalah mereka sembunyi-sembunyi, punya kumpulan sendiri, lalu didoktrin, otaknya dicuci, nggak mau berkumpul dengan kaum muslimin, apalagi sampai punya keyakinan bahwa selain dia itu adalah orang-orang yang sesat, bahkan halal untuk dibunuh, halal untuk diambil darahnya, bahkan halal untuk diambil harta yang dia miliki. Itu berawal dari mereka itu nggak mau berkumpul bersama kaum muslimin. Ya, anak antum makanya perhatikan, kalau dia udah punya tempat khusus sholatnya, nggak mau sholat secara khusus bersama kita kaum muslimin, dimanapun masjid mereka berada, itu pasti ikut aliran sesat. Pasti dia ikut aliran sesat. Lalu berikutnya ikhwatul iman, yang paling kunci adalah syuurul muslim bil musawat wah takhtimul fawarik al-ijtimaiyah. Di antara pelajaran besar yang kita dapatkan dari salat jamaah itu adalah kita bersama-sama syuur, yaitu ada rasa, memiliki rasa persamaan. Ini sebenarnya titik kunci. Semua perkumpulan kaum muslimin itu menanamkan rasa bahwa muslim itu semuanya sama. Ya. Nggak ada yang membedakan kita di sisi Allah kecuali takwa. Ya. Makanya kenapa kalau antum lihat ketika kita umrah, siapapun antum pokoknya pakaian sama, gitu. Udah putih, nggak boleh standar pakai yang berjahit, gitu. Kita sama-sama sujud di hadapan Ka'bah, apalagi di waktu haji paling kerasa. Ini agar kita sama. Makanya jangan pernah kita merasa kalau Allah lebihkan kita dari sisi dunia, lalu kita merasa lebih tinggi dibanding saudara kita, nggak bisa. Sekali lagi, kalau kita udah tahu diri kita sama-sama bersaf di satu wilayah, satu tempat, siapapun antum, nggak peduli siapapun antum, pokoknya kalau datang di belakang, di belakang. Nggak boleh. Makanya di dalam sholat jamaah itu, salah satu yang dilarang di masjid adalah coupling posisi. Tahu coupling posisi? Pokoknya mentang-mentang dia jadi ketua RT atau RW harus di sono, itu nggak boleh. Itu dalam sholat jamaah. Coupling masjid itu termasuk perkara yang dilarang. Itu. Ya. Karena udah punya standar aturannya, siapa yang berhak di belakang imam, itu siapa yang berhak di saf kedua berikutnya, nggak boleh. Makanya kita coupling tempat, ya. Agar kita kenapa sama-sama merasa ini rumah Allah, dan agar jangan sampai, makanya Nabi SAW selalu bilang kepada kita apa? Di antara perkara-perkara jahiliyah yang akan terus ke bawah sampai hari kiamat itu terhadap umatku adalah, di antaranya adalah al-fakhru bil ansab. Bangga dengan keturunannya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan status sosialnya. Bagi orang lain darahnya merah, dia darahnya biru, gitu kan? Itu. Ini berawal apa? Karena jarang ke masjid. Antum perhatikan aja, akhirnya yang terlalu mengagungkan diri, kedudukannya, entah karena keturunannya lainnya, itu pasti itu jarang ke masjid. Pasti itu. Ya. Karena kenapa? Dia merasa nggak level untuk duduk bersama dengan saudara-saudara seiman. Yang kita dari berbagai macam variasi golongan, yang kerjaannya mungkin tukang cleaning service, ada satpam lainnya, itu berbagai macam variasi ini, mereka nggak mau kumpul dengan saudara-saudara seimannya. Padahal bisa jadi orang kedudukannya dia hanya sebagai cleaning service, dia hanya mungkin penjual kaki lima,
tetapi lihat kedudukannya di sisi Allah begitu mulia. Sementara dia yang membanggakan dirinya, menganggap dirinya punya kelebihan karena dikasih rezeki lebih, dikasih jabatan lebih, bisa jadi karena itu semua menimbulkan kesombongan dalam dirinya, lalu dengan sombong itu dia lebih akan cepat masuk ke dalam neraka. Maka ini akhirnya, kalau antum perhatikan ajaran Islam, benar-benar untuk meredam rasa ingin tinggi kita di sisi Allah, bahwa yang menjadikan kita manusia mulia di sisi Allah itu hanya kedudukan kita karena takwa. Karena Nabi katakan pada kita, la fadla li arabiyyin wala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada yang membedakan antara orang fakir, orang Arab maupun non Arab itu kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya di antara faedah kita salat berjamaah adalah tadauful hasanat wa tazimut thawab. Besarnya tambahan pahala ketika kita salat jamaah. Karena kenapa? Sekali lagi di antara amalan itu tadi ada yang harus antum lakukan berjamaah. Enggak bisa antum lakukan sendiri untuk mendapatkan pahala lebih besar. Bahkan salat jamaah kita dapat pahala 27. Salat Jumat apalagi. Jadi ini penyebabnya. Jadi ada yang sekali lagi amalan itu enggak bisa antum lakukan sendiri, tapi harus dilakukan dengan secara berjamaah. Lalu di antara faedahnya adalah ad-da'watu ila Allah azza wa jalla bil qouli wal amal. Itu dakwah kepada Allah azza wa jalla baik dengan perkataan maupun perbuatan. Gak mungkin antum akan dengar misalnya ada kiai ustadz berkuar-kuar untuk ceramah, ngajak antum kepada kebaikan, tentu ke masjid aja dia nggak pernah kelihatan gitu loh kan. Gimana kita mau mencontoh dia gitu kan? Pinter orasi, jago ini, tapi ke masjid aja nggak pernah, subhanallah. Lalu mau antum jadiin sebagai pimpinan, mau jadiin sebagai imam, mau jadiin sebagai curi toladan, nggak mungkin akhi, gitu kan? Gimana ceritanya? Kalau lagi khutbah dia paling sangar, subhanallah akhi. Gitu. Ya Allah, ini akan jadi pelajaran bagi kita. Itu kadang-kadang kesombongan itu menjadikan orang itu hanya ditegur oleh Allah. Ya, jangan sampai kita hanya pintar berkata, tapi tidak ada perbuatannya itu enggak ada sama sekali. Nah, karena itu akhirnya ke masjid itu adalah ladang dakwah kita. Kita bisa ajak saudara-saudara kita ke masjid. Kita bisa memakmurkan rumah Allah. Karena tujuan kita hanya satu, kepingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persyaratan baru dia akan dikatakan generasi-generasi enggak ada namanya pimpinan umat Islam, kiainya, ulamanya, ustadznya, enggak ada yang enggak ke masjid. Itu. Lalu kalau ada orang berkuar-kuar lalu enggak pernah ke masjid, lalu antum itu siapa? Gitu kan. Lalu kepingin untuk jadi pimpinan, kepingin dihormatin kata-katanya. Lalu dia enggak pernah salat berjamaah ke masjid, kita pun jadi ragu. Ini siapa alirannya gitu kan. Nah itu akhirnya masjid ini membongkar hakikat jati diri kita. Apakah kita termasuk di antara penghuni sorga atau tidak? Lihat diri antum ke masjid. Anda selalu ingatin, antum kalau kepingin dapat jaminan untuk dipastikan meninggal husnul khatimah, apalagi kalau antum sudah masuk usia pensiun ke atas, perhatikan seberapa mudah Allah langkahkan antum ke masjid. Mungkin ketika antum sekarang lagi sibuk, belum punya alasan, atau masih punya alasan untuk tidak ke masjid, tapi catat baik-baik, Allah akan memberikan antum sebagai orang-orang yang akan Allah pastikan meninggal husnul khatimah ketika Allah mudahkan antum melangkahkan kaki ke masjid. Dan ini adalah hidayah yang tidak diberikan oleh kecuali orang-orang yang Allah sayang. Betapa banyak orang pensiun gak pernah ke masjid. Kalau antum dari sekarang ingat baik-baik juga, kebaikan itu kebiasaan. Kebaikan itu kebiasaan. Kalau dari sekarang antum pasangkan diri antum ke masjid, semoga Allah pertahankan antum dapat hidayah. Kalau ketika antum udah tidak ada kesibukan, kalau itu tidak antum lakukan, belum tentu di usia pensiun pun antum belum tentu dapat hidayah. Lihat mereka-mereka yang udah punya jabatan tinggi, udah tua aja malu ke masjid aja nggak pernah. Lalu pingin meninggal husnul khatimah, subhanallah. Nah karena itu akhirnya hidayah terbesar Allah yang Allah berikan kepada kita itu adalah, dan itu tanda nyata Allah cinta kepada kita adalah ketika Allah memudahkan antum masuk ke rumahnya di dunia, dan itu adalah tanda nyata Allah akan mudahkan antum kalau masuk ke dalam surganya di hari kiamat. Karena itu ini hidayah salat jamaah tidak diberikan kepada setiap orang akhi. Hidayah untuk mau merendahkan kaki datang, merendahkan diri datang ke rumah Allah bersujud bersama kaum muslimin tidak diberikan kepada setiap orang, dan ini adalah karunia terbesar yang di atas karunia-karunia lainnya. Mungkin orang bangga dengan jabatannya, mungkin orang bangga dengan kedudukannya,
Tetapi ketika Allah tidak berikan antum untuk ke masjid, itu tanda nyata Allah tidak akan berikan antum meninggal husnul khatimah. Antum buktiin aja. Anu udah banyak melihat jamaah-jamaah yang rajin ke masjid, meninggalnya itu begitu indah. Ada yang meninggal lagi sujud, ada yang meninggal menjadi imam, ada yang meninggal ketika dia ngapa pulang sholat, ada yang meninggal pokoknya rata-rata ketika mereka rajin sholat jamaah. Allah mewafatkan juga di tempat-tempat yang mulia, entah dalam keadaan sholat, entah dalam keadaan mereka mengisi kajian, entah ada mereka yang mengisi khutbah. Lihat, itulah di antara meninggal yang kita selalu rindukan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita hidayah untuk senantiasa salat jamaah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan kupas fikih makmum. Nanti antum lihat di mana titik-titik keliruan sebagai makmum agar kita berilmu, beramal di atas ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.